Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru Tik. Di video kali ini kita akan kembali belajar tentang Microsoft Excel 2013. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang rumus if dengan 3 kondisi, atau biasa disebut dengan rumus if bertingkat. Nah, untuk mendapatkan file ini nanti kamu bisa download di link deskripsi. Nanti kamu bisa belajar sendiri dengan mengikuti tutorial ini. Nah, di sini sudah ada contoh dari tugas yang akan kita kerjakan untuk mencari rumus if dengan 3 kondisi. Nah, di sini ada tugas 1, 2, 2 dan tugas 3 dari nilai siswa. Ya, kemudian di sini dianggap kita harus cari nilai rata-ratanya dulu dengan rumus average, ya, sama dengan average. Kemudian buka kurung. Lalu kita blok nilai dari satu siswanya yang paling atas saja, yaitu si Andi. Kemudian kita blok nilainya, lalu kemudian tutup kurung. Setelah itu kita tekan enter. Nah, di sini nilainya sudah muncul, nilai rata-ratanya. Kita kembali klik sel dari nilai rata-rata ini, kemudian kita autofill aja ke bawah sehingga nilai dari anggotanya yang lain sudah muncul secara otomatis. Nah, selanjutnya nilai rata-rata ini akan dijadikan sebagai nilai patokan untuk menghasilkan nilai huruf dengan ketentuan sebagai berikut, ya. 0 sampai 70 maka nilainya akan bernilai C, kemudian 71 sampai 90 akan bernilai B, lalu kemudian 91 sampai 100 akan bernilai A. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Yuk kita kerjakan. Pertama kita klik dulu di nilai huruf di sini, kemudian sama dengan, baru kita masukkan nilai rumus if, kemudian buka kurung, lalu kita klik targetnya. Kita klik target dari rumus if ini, rumus if, kemudian targetnya adalah sel F6. Kemudian kita masukkan kondisinya seperti apa. Nah, jika F6 ini di bawah 70, maka dia akan bernilai. Kemudian selanjutnya kita titik koma, maka dia akan bernilai. Nah, ketika maka di sini kita akan buat keluarannya, yaitu tanda kutip 2, yaitu dengan mengetikkan huruf C, kemudian tanda kutip lagi. Setelah itu baru kita tanda titik koma lagi. Setelah itu baru masukkan rumus if untuk yang berikutnya. If, buka kurung lagi, kemudian kondisinya kembali ke sel target, yaitu sel F6 ini, nilai rata-rata salah satu siswanya. Lalu kemudian kita masukkan kondisi kedua. Kondisi kedua yaitu 90, di bawah 90, di bawah 90, di bawah sama dengan, lebih kecil sama dengan 90. Jangan lupa sama dengannya, karena 90 di sini masih dianggap bernilai B. Maka nah, di sini juga tadi ada kesalahan. 71 itu sudah masih bernilai C, masih bernilai B, ya. Sehingga di sini juga harus F lebih kecil sama dengan 70. Nah, apabila masih 70 dia masih bernilai C. Oke, kita lanjut ke rumus ini. If F6 lebih kecil sama dengan 90, maka di sini kita akan simbolkan dengan titik koma atau koma, sesuaikan dengan komputer kalian. Kemudian tanda kutip 2, lalu kita ketik B, lalu kemudian tanda kutip lagi. Lalu setelah itu kita buat lagi maka. Apabila tidak B, maka akan ada satu lagi, ya. Akan ada satu lagi kondisi, yaitu apabila bernilai 91 sampai 100. Apabila tidak bernilai, ya, di atas 91 sampai 100, maka nilainya A. Di sini kita buat tanda kutip lagi, maka bernilai A. Tanda kutip lagi, kemudian tutup kurung. Tutup kurungnya 2 kali. Kenapa? Karena ada 2 kali buka kurung di sini di awal. If, buka kurung, kemudian kondisi, lalu kemudian kondisinya tadi bernilai C, maka if lagi, kondisi sel targetnya F6, ya, di sini dengan kondisi di bawah lebih kecil 90, maka B. Apabila tidak di atas lebih kecil 90, maka kondisinya A. Lalu kemudian tutup kurungnya 2 kali. Setelah itu tekan enter.
Maka nilai di sini dari si Andi dengan nilai rata-rata 84,67 dengan nilai hurufnya menghasilkan nilai huruf B. Ya, ini ketentuannya 71 sampai 90 dia bernilai B. Oke, kita klik sini kemudian kita autofill. Oke. Nah, di sini semua nilainya di antara B ya sama C. Ya, kita coba salah satu ganti dengan tugasnya bernilai 95 misalnya, kita ganti. Kemudian tugas 2-nya bernilai 95 juga. Nah, maka di sini nilai si Andri ini nilai rata-ratanya adalah 91,67. Lalu kemudian nilai hurufnya menjadi A. Oke, jadi otomatis datanya apabila nilai-nilai tugasnya ini berganti, kemudian nilai rata-rata juga akan berganti. Setelah itu nilai hurufnya juga akan berganti. Nah, demikian cara menggunakan rumus if dengan 3 kondisi atau rumus if dengan berbagai banyak kondisi ya. Bisa 3, 4, 5 ataupun seterusnya. Ini dinamakan dengan nested if ya. Nah, untuk filenya bisa kamu download di deskripsi dan untuk pelajarannya. Demikian tutorial untuk rumus if 3 kondisi, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu dengan tutorial yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.